Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Yolanda. Di sini saya bertugas menjadi moderator. Nah, teman-teman, jadi di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman anggota lainnya. Ada Anggraini Istanti, kemudian ada Sony Irfan Sumbari, ada Khairunisa, ada Mela Yunutasari, dan ada Ahmad Azri Jundi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis pada jurnal kami yang berjudul Improve Diversity Oriented Biomedical Information Retrieval Using Supervised Query Expansion. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu Boxiu, Hong Feilin, Liang Yang, Kan Xu, Yi Jiazhang, Dong Yuzhang, Ji Haoyang, Jian Niwang, Yuang Ling, Fu Liangyin. Sumber dari jurnal kami ambil dari IEEE. Jurnal ini membahas tentang metode pengambilan informasi biomedis berorientasi keragaman menggunakan ekspansi query. Metode ini ditunjukkan untuk menghasilkan istilah yang paling relevan dan terdiversifikasi guna memperkaya pertanyaan pengguna, sehingga pengguna dapat lebih baik menafsirkan kebutuhan informasi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Ahmad Azri Jundi. Baik, untuk pembahasan akan saya sampaikan. Jurnal ini mengusulkan sebuah metode baru untuk meningkatkan pengambilan informasi biomedis dengan menggunakan ekspansi query yang diawasi. Metode ini dirancang untuk mendapatkan istilah-istilah yang paling relevan dan beragam untuk memperkaya query pengguna, guna memahami kebutuhan informasi dengan lebih baik. Dalam eksperimen yang dilakukan pada dataset Track Genomics, metode ini berhasil meningkatkan kinerja pengambilan informasi biomedis dari segi relevansi dan keragaman. Penulis jurnal pertama-tama mengusulkan strategi pelabelan yang berorientasi pada keragaman untuk menentukan kegunaan istilah-istilah ekspansi query. Mereka menggunakan metode pelabelan yang mempertimbangkan baik keragaman maupun relevansi istilah, menghasilkan kelas label yang terdiri dari pasti berguna, sebagian berguna, mungkin berguna, dan tidak berguna. Strategi ini membantu memperhitungkan aspek keragaman istilah yang dapat diabaikan oleh strategi pelabelan binär bias. Selanjutnya, penulis mengekstraksi fitur istilah berbasis konteks dan berbasis sumber daya untuk mewakili istilah sebagai vektor fitur. Fitur berbasis konteks mencakup statistik teks seperti frekuensi istilah, inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF, serta fitur berdasarkan co-terjadi atau co-occurrence. Di sisi lain, fitur berbasis sumber daya menggunakan sumber daya semantik biomedis seperti MES atau Medical Subject Headings dan MetaMap. MES memberikan terminologi berbasis hierarki untuk pengindeksan informasi biomedis, sementara MetaMap adalah alat pemrosesan bahasa alami yang mencari konsep berbasis domain dari teks biomedis. Selanjutnya disampaikan oleh Anggraini Istanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh Ahmad Azri Jundi. Metode yang diusulkan melibatkan pelatihan model dan memodifikasi fungsi kerugian pembelajaran untuk merangsang istilah. Mereka mengintegrasikan metode pengambilan sampel, kelompok, dan fungsi pembobotan berorientasi pada keragaman ke dalam fungsi kerugian dari mesin vektor peringkat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas istilah ekspansi dan mengoptimalkan hasil pengambilan informasi biomedis. Dalam eksperimen yang dilakukan pada dataset Track Genomics, hasilnya menunjukkan bahwa yang diusulkan berhasil secara signifikan meningkatkan kinerja pengambilan informasi biomedis dibandingkan dengan metode dasar dan metode permodelan terkini. Peningkatan tersebut terlihat baik dari segi relevansi maupun keragaman hasil pencarian. Meskipun demikian, beberapa masalah mungkin muncul dalam implementasi metode ini. Salah satu masalahnya dapat terkait dengan kompleksitas komputasional, terutama ketika melibatkan sumber daya besar seperti MESH dan MetaMap. Solusi untuk ini dapat mencakup pengoptimalan algoritma atau pendekatan lain untuk mengatasi masalah komputasional. Selain itu, perlu dicatat bahwa keberhasilan metode ini bergantung pada pemilihan parameter yang tepat selama tahap penyetelan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi ruang parameter dengan lebih rinci dan mengidentifikasi nilai optimal untuk meningkatkan konsistensi hasil pada berbagai dataset. Dalam konteks pengambilan informasi biomedis, peningkatan kinerja sistem sangat penting untuk membantu peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan beragam dengan lebih efisien.
Metode ini dapat menjadi langkah positif menuju pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan informasi dalam domain biomedis dan dapat diadopsi dalam sistem pengambilan informasi biomedis yang luas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sani Irfan kembali. Berikutnya terdapat masalah dan solusi. Jurnal Rias membahas tentang metode baru dalam diversifikasi. Dalam diversifikasi pencarian informasi biomedis berbasis perluasan query terawasi. Beberapa masalah dan solusi yang dapat diidentifikasi dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu bagian masalah, yaitu ketidakpastian dan diversitas. Masalah pertama yang muncul adalah ketidakpastian dalam menilai tingkat diversitas dari suatu istilah. Metode penilaian diversitas yang diusulkan belum sepenuhnya memberikan kejelasan, terutama dalam menentukan sejauh mana suatu istilah dianggap berkontribusi terhadap diversifikasi. Yang kedua, pengaruh labeling terhadap hasil. Strategi labeling berbasis diversitas dan relevansi mungkin menimbulkan tantangan karena kompleksitas dalam menentukan sejauh mana suatu istilah dapat dianggap relevan dan diverse. Hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari interpretasi penggunaan istilah tersebut. Yang ketiga, pengolahan sumber daya besar. Metode ini mungkin membutuhkan sumber daya komputasional yang besar, terutama dalam melibatkan sumber daya seperti MES dan MetaMap. Hal ini dapat menyebabkan kompleksitas komputasional yang tinggi dan memerlukan pengoptimalisasi efisien. Yang keempat, optimalisasi parameter. Seperti metode machine learning pada umumnya, metode ini memiliki tahap penyetelan parameter yang dapat mempengaruhi kinerja model. Pemilihan parameter yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal. Bagian berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Khaironisa. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk masalah yang baru saja diberikan oleh teman saya. Pertama, penilaian diversitas yang jelas. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode yang memberi definisi yang lebih jelas dan objektif tentang apa yang dianggap sebagai diversitas istilah. Hal ini dapat melibatkan peninjauan ulang strategi labeling atau penggunaan metrik diversitas yang lebih baik. 2. Evaluasi terhadap pengaruh labeling. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi strategi labeling terhadap hasilnya. Perlu pendekatan kualitatif atau studi pengguna untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang cara pengguna menilai relevansi dan diversitas. Yang ketiga, optimalisasi komputasional. Menggunakan strategi atau algoritma yang dioptimalkan untuk mengurangi kompleksitas komputasional, terutama dalam konteks penggunaan daya besar seperti MSH atau MetaMap. Ini dapat melibatkan pengguna teknik pengoptimalan penyesuaian algoritma. Yang keempat, penyetelan parameter yang lebih baik. Melakukan penelitian lebih rinci untuk mengeksplorasi ruang parameter, mengidentifikasi selama tahap penyetelan, mungkin perlu menggunakan metode atau parameter ML mencari parameter. Selanjutnya, penggunaan lain. Menggabungkan atau mencoba pendekatan machine learning lain yang dapat meminimal beban komputasional sambil tetap menghasilkan hasil yang baik. Ini dapat melibatkan eksplorasi model atau teknik pengoptimalan yang berbeda. Dengan memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi di atas, metode ini dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja pencarian informasi biomedis dari segi relevansi dan diversitas. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan metode pengambilan informasi biomedis yang efektif dan dapat diandalkan, dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam meningkatkan sistem pengambilan informasi di bidang ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mela Yunita Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian.
Penelitian ini mengusulkan metode penyaringan informasi biomedis yang berorientasi pada keberagaman berdasarkan ekspansi query terpantau. Metode ini bertujuan untuk memperoleh istilah yang paling relevan dan beragam untuk memperkaya query pengguna guna memahami kebutuhan informasi dengan lebih baik. Beberapa langkah kunci dalam pendekatan ini termasuk strategi penandaan berorientasi keberagaman, ekstraksi fitur istilah berbasis konteks dan berbasis sumber daya, serta penggunaan metode pelatihan model klasifikasi berbasis keberagaman. Untuk hasil penelitian per poin yang pertama yaitu strategi penandaan istilah, di mana metode keberagaman ini dikategorikan ke dalam 4 kelas, yaitu pasti berguna, sebagian berguna, mungkin berguna, dan yang terakhir yaitu tidak berguna. Yang kedua adalah ekstansi fitur istilah, dibagi menjadi 2, yaitu berbasis konteks. Fitur berbasis konteks diekstraksi dengan mempertimbangkan preferensi istilah, inverse dokumen preferensi, serta kemunculan bersama dengan query. Dan yang kedua yaitu berbasis sumber daya semantik biomedis seperti MESH dan MetaMap digunakan untuk mengekstrak fitur berbasis sumber daya, misalnya TF-IDF berbasis MESH, dan konsep MetaMap digunakan sebagai fitur istilah. Poin ketiga yaitu pelatihan metode klasifikasi. Metode pelatihan model menggunakan fungsi kehilangan berbasis kelompok yang menggabungkan samping kelompok dan fungsi pembobotan berorientasi keberagaman. Dan yang keempat itu evaluasi kinerja. Penelitian ini mengevaluasi kinerja metode yang diusulkan menggunakan dataset track genomik. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan kinerja penyaringan informasi biomedis dari segi relevan dan keberagaman. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Maya Yolanda. Baiklah, dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh pemateri kita tadi, dan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa jurnal ini berhasil menghadirkan sebuah metode inovatif dalam konteks pengambilan informasi biomedis dengan memanfaatkan ekspansi query. Pendekatan yang difokuskan pada diversifikasi pencarian informasi membawa dampak positif dan meningkatkan kinerja sistem, terutama dalam hal relevansi dan keragaman hasil pencarian. Pertama, penelitian ini mengatasi tantangan dalam strategi penandaan istilah dengan memperkenalkan pendekatan berorientasi pada keragaman. Kategorisasi istilah ke dalam 4 kelas label membantu mengatasi ketidakpastian dalam menilai tingkat kontribusi suatu istilah terhadap diverifikasi. Selanjutnya, ekstraksi fitur istilah yang mencakup aspek konseptual dan berbasis sumber daya semantik memberikan representasi yang lebih kaya, mencakup fitur-fitur seperti TF-IDF, CO, occurrence, dan konsep MetaMap. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.